Morfologi Akar dan Batang by Melissa Sinurat dengan NIM 2502034, Prodi Agroteknologi, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan, latar belakang. Morfologi akar berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara, serta menopang tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi akar tunggang atau taproot, umum pada dikotil. 2. Akar serabut, fibrous root, umum pada monokotil. Bagian utama akar terdiri atas 1. Tudung akar atau disebut root cap, melindungi ujung akar saat menembus tanah. 2. Daerah merismatik, tempat pembelahan sel aktif. 3. Daerah pemanjangan, tempat pertumbuhan panjang akar. 4. Daerah diferensiasi atau maturasi, muncul rambut akar untuk penyerapan air dan mineral. Rambut akar memperluas permukaan serapan air dan unsur hara. Morfologi akar dapat berubah atau plastis sesuai kondisi lingkungan seperti ketersediaan air dan nutrien. Rahman et al. 2021, Smith dan Dupont 2022. Latar belakang struktur anatomi akar. 1. Rhizodermis atau epidermis akar, lapisan terluar membentuk rambut akar. 2. Korteks, jaringan parenkim untuk menyimpan air dan makanan. 3. Endodermis, memiliki pita Kaspari untuk mengatur masuknya air dan ion ke silinder pusat. 4. Perisikel, tempat asal akar lateral. 5. Silinder pusat atau stele, yaitu xilem mengangkut air dan mineral, phloem mengangkut hasil fotosintetis. Akar dapat memiliki jaringan khusus seperti aerenkim atau untuk pertukaran gas pada tanah tergenang. Ketebalan korteks, jumlah xilem, dan bentuk stele berpengaruh pada efisiensi penyerapan air dan ketahanan terhadap stres lingkungan. Menurut Lynch et al. 2023, Wang et al. 2020. Latar belakang. Batang merupakan salah satu organ penting pada tumbuhan yang berperan dalam menopang bagian-bagian tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah, serta menjadi jalur transportasi air, unsur hara, dan hasil fotosintetis dari daun ke seluruh bagian tanaman. Secara morfologi, batang terdiri atas ruas atau internodus dan buku atau nodus yang menjadi tempat melekatnya daun dan tunas. Bentuk batang bervariasi, dapat berubah batang tegak, merambat, menjalar, atau berkayu, tergantung pada jenis dan adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Menurut Wang et al. 2020. Latar belakang. Dari segi anatomi, batang tersusun atas epidermis sebagai pelindung luar, korteks yang mengandung jaringan parenkim dan kolenkim untuk penyimpanan dan penopang, serta silinder pusat yang terdiri dari xilem dan phloem sebagai jaringan pengangkut utama. Menurut Rahman dan Smith 2021, pada tumbuhan dikotil, keberadaan kambium vaskolar kemungkinan pertumbuhan sekunder yang menyebabkan penebalan batang, sedangkan pada monokotil, berkas pengangkutnya tersebar tanpa kambium. Menurut Lynch et al. 2023, pemahaman mengenal morfologi dan struktur anatomi batang penting untuk mengetahui fungsi fisiologis tumbuhan serta adaptasinya terhadap lingkungan. Tujuan praktikum. Morfologi akar. 1. Mengamati dan memahami morfologi akar, tipe akar unggang atau serabut, rambut akar, ujung akar, cabang akar. 2. Mengamati anatomi akar melalui irisan melintang, epidermis, korteks, endodermis, perisikel, xilem, phloem. 3. Menjelaskan perbedaan anatomi akar, monokotil, dan dikotil. Morfologi batang. 1. Mempelajari morfologi batang, bentuk luar, percabangan, ruas, buku, dan keberadaan tunas. 2. Mempelajari anatomi batang, struktur jaringan batang monokotil dan dikotil melalui irisan melintang. 3. Membandingkan perbedaan batang monokotil dan dikotil dalam kaitannya dengan fungsi transportasi, kekuatan, dan pertumbuhan sekunder. Alat dan bahan, teman-teman boleh lihat sendiri yang ada di video. Cara kerja, teman-teman boleh lihat video kami yang ada di dalam laporan praktikum berikut ini.
Hasil dan pembahasan teman-teman boleh baca dalam teks yang tertera di video. Kesimpulan, struktur morfologi dan anatomi akar maupun batang saling berhubungan dalam menunjang fungsi fisiologis tumbuhan. Adaptasi bentuk dan struktur jaringan membantu tumbuhan bertahan dalam kondisi lingkungan yang berbeda. Pengetahuan tentang morfologi ini penting untuk memahami pertumbuhan, klasifikasi, dan adaptasi tumbuhan. Menurut Frontiers in Plant Science 2024, Journal of Plant Physiology 2023. Rangkuman.